Sini deh. Tujuannya ini bukan maksud ngomongin ya, tapi emang bener kayaknya. Tujuanku niat hatiku yang paling dalam, aku nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akun Talk. Sikat biar seru. Oke, ini podcast kita pertama kali dari HMPS Akuntansi. Kayaknya bakal seru nih. Topik kita buat hari ini tuh ada kangen kampus. Gimana? Afif udah kangen banget belum sama kampus? Wah, kangen banget dong. Apalagi sama teman-temannya. Kampus kita yang mewah, toiletnya yang sangat menawan. Wah, pokoknya seru deh. Kangen. Kalau kamu, Zel? Sarkas juga ya. Aku kangen sih, kangen banget buat main sama teman-teman, ngobrol, kuliah juga, ketemu sama dosen, seru-seru. Anyway, kita belum kenalan nih, Viv. Mungkin dari kamu dulu kali ya. Oke, dari aku dulu ya. Kenalin, namaku Muhammad Afif Nurhuda. Biar makin kita akrab, panggil aja NH. Tapi yang penting jangan panggil sayang sih, karena nanti saya baper. Langsung lanjut kamu, Jel. Yang punya juga, inget dong. Oke, aku Azelia Putri dari Akuntansi 18. Bisa dipanggil Azel. Di sini kita akan membawa podcast ini ke depannya kira-kira bakal gimana. Oh ya, nggak lupa kita ada bintang tamu buat hari ini itu ada dari Angkatan 19 dan Angkatan 18 Akuntansi nih. Kira-kira yang pertama siapa? Mungkin dari yang 19 dulu deh. Boleh banget nih. Ada Tita Komalasari. Boleh dong Tita perkenalan dulu? Iya, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tita Komala. Bisa dipanggil Tita dari Angkatan 19 Akuntansi Perpajakan. Asal aku dari Subang. Dari Subang, jauh juga ya. Untuk tamu yang kedua ada siapa, Fit? Ada Ataullah Raffi Diaul Haq. Wah, sih. Ya, boleh kenalan langsung dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, namaku Ataullah Raffi Diaul Haq. Biasanya dipanggil itu kalau di kampus kadang Ataullah, kadang Raffi. Nah, jadi aku itu dari Depok. Terus jurusannya akuntansi angkatan 2018. Wah, tamu-tamu kita jauh-jauh nih dari barat semua. Gimana nih? Kira-kira kalian udah pada kangen belum sama kampus? Dari Raffi sama Tita. Mungkin Tita bisa jawab dulu. Kangen kampus ya Kak? Kangen banget sih. Kangen suasananya, kangen belajar di kelas mungkin. Karena di rumah kan belajarnya sendiri gitu kan, gabut, bosen, cuma lihat layar-layar doang kayak gitu. Terus kangen sama kosan, sama ibu kos, kangen semuanya deh. Bisa ya kangen ibu kos ya. Ada biasanya nariin uang itu bisa dikangenin ternyata ya. Heran saya. Mungkin dari nih narasumber kita satunya nih, Raffi, gimana kangennya? Kangen kampus. Gimana ya? Bisa kangen, bisa enggak. Kangen mah kalau yang dikangenin tuh suasana kampus sama kalau lagi lapar. Kangen burjonya. Apalagi Burjo Tirta sama burjo yang terkenal hype tuh Burjo Carlos. Itu yang dikangenin banget. Sama satu lagi Mbak Tamara. Oh, ya itu ya. Maskot kita itu. Artis sekarang. Ewer. Mbak Tamara. Teman-teman kita udah pada kangen semua kali ya. Dari Raffi, NH, Tita, semuanya kangen sama kampus. Aku juga kangen. Mungkin kita ada nih, kita salam-salam dari teman-teman kita. Yang pertama itu ada dari sini.
Dari Iya, sini dari kepada sini sebutin gak nih kepada Yayas. Pesannya halo. Wah, apaan ini cuman halo. ada yang kangen kali nih sama Yayas. Dari Ada lagi sini ada Yayas. Halo. Wah, ini ada tersirat sekali. tambahan nih yang lainnya dari cewek hiperaktif. Wah, Cowok ganteng angkatan. Wah, siapa nih cowok ganteng angkatan? Angkatan berapa ya? Gosip baru. Gosip baru. banyak nih. Baru. Pesannya nih. Kak, Pesannya Kak? kamu ganteng. Sayang kamu terlalu misterius. Ya. Ya, misterius dong. Siapa ya cowok ganteng angkatan yang misterius? Apakah Raffi? Ya, Atau mungkin ini. Red. Kebanyakan sih cowok ganteng yang dari kamu itu asalnya dari Brebes. Oh. Itu enggak sih. Enggak. Wait. Aku sebagai warga Brebes menolak keras. Wait. Itu ganteng. Itu idola Brebes loh. Kamu tuh nggak tahu ya. Oke, kita masuk ke topik aja kali ya, Kak. Seru banget. Tadi kan udah yang kangen-kangen nongkrong sama temen-temen, kangen sama Burjo. Kegiatannya apa sih, Kak, kalau nongkrong-nongkrong sama temen kayak gitu di kampus, di Burjo, itu apa yang dikangenin? Mungkin Raffi tadi yang udah bilang kangen Burjo, kangen teman-teman. Kangen teman-teman mah the one and only, satu bahasan yang sangat saya rindukan. Wah, Asik. apa tuh bahasannya? Berat tuh. Sesuatu hal yang dibahas dosa, tidak dibahas tidak enak. Iya sih. Kayaknya itu nggak perlu diperjelas sih. Kayak gimana tuh? Ya, tidak lain dan tidak bukan menggibah dan menggosip. Mulutnya licin ya, Kak, ternyata ya. Aduh, enak banget kalau nongkrong sama teman-teman tuh terus melakukan hal itu, ibarat mau nongkrong berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun juga digaskan. Tapi ada fun fact loh. Kalau pernah tuh aku baca kan, jadi tuh kalau gibahan cowok sama cewek itu lebih seru cowok. Karena kalau cowok gibah itu mulutnya sampai mau ngejatuhin orang tuanya aja kayak bukan merasa dosa malah. Cowok tuh santuy parah ya. Oh, Parah, Oh, parah. kalau cewek mah kalau begitu udah menjadi suatu perdebatan itu. Wah, bukan debat doang sih, udah kayak mau blok-blokan sampai dikucilkan. Wah, aku nggak ikut-ikutan sih yang gitu-gitu. Nanti disensor ya. Kita kalau nongkrong di mana nih? Aku jarang, nggak terlalu sering nongkrong sih, Kak. Paling kalau lagi udah gabut banget gitu kan, baru keluar. Seringnya di kos sendiri atau enggak di kos teman. Itu sekalinya keluar ngambil laundry ya? Iya, kok tahu? Sumpah. Hebat, keren. Pengalaman ya, kayaknya pengalaman semua ini. Pengalaman, sering kok. Anak baik-baik ya ini Tinta, nggak pernah nongkrong-nongkrong, jarang jajan-jajan di luar. Oh, beda banget nih sama Afif sama Raffi. Aku juga nongkrong-nongkrong kayaknya seru gitu ya. Dari kamu Del, gimana nongkrong? Kangen nggak? Kangen banget sih, parah. Karena aku tim malam. Aku nggak suka panas-panasan. Oh, anak nokturnal ya? Anak kalong. Oh, kan sama Raffi pernah kan nongkrong? Ya nggak, Vi? Sepertinya habis ini pacarku akan mendengarkan podcast ini. Untuk Saya pacarnya tidak ikut. Raffi, Saya maaf tidak ikut. ya. Kita nongkrongnya nggak berdua kok, rame-rame, tenang aja. Ngomongin Nggak, pacaran. Itu juga tenang aja. lokasinya kan juga di depan Indomaret. Iya, kita nongkrong depan Indomaret. Memang Indomaret Point itu adalah titik yang sangat mengesankan karena bisa buat skui lama-lama, bahasannya juga panjang, malam-malam sepi gimana gitu kan. Aroma juga bercampur di situ kan, dari aroma. Yes. Benar. Ngomong-ngomong sate, banyak ya makanan-makanan di peleburan yang dikangenin. Anak kosan kan nih pasti suka keluar-keluar nih. Kalau Enha gimana Enha?
Kamu kalau Wah. makan di luar atau masak sendiri? Wah, ini tergantung nih. Kalau aku ya kalau misal lagi bosen ya masak. Cuman kalau seringnya sih kulineran sih. Jadi di mana tuh ya? Ada lah. Pokoknya tempat nongkrong cowok lah ya, Vi. Di Bah ya, Vi. Ada di Masjid Wonodri itu ada. Kita sering nongkrong di situ kok, yang lelaki. Masih. Bicarain tentang siapa yang jadi muazin, siapa yang jadi marbot. Subhanallah, keren ya kalian. Selain gibah, kita juga ada kegiatan yang memanfaatkan, yang bermanfaat. Kayak gimana tuh? Itu cuma membersihkan masjid, membantu tetangga. Gak percaya sih Pi aku. Kalau kulineran tuh dapat pahala gitu. Jadi Iya. ikut Jumatan dulu, nah dapat Jumatan. Nah, pernah ada satu kejadian sama ini Kak Afif Oh, iya. saat Jumatan. Jadi aku sama Afif dan sama anak-anak kontrakan yang lainnya tuh sebelum Jumatan kita pasti menyusun strategi di situ. Di mana sudah kita ketahui bahwa setiap selesai Jumatan di masjid depan kontrakan kita itu disediakan titik-titik yang sangat menguntungkan bagi kita. Sih. Apa nih? Tukar sendal. Bukan titik-titik pembagian makanan. Oh, anak Jadi kosan. gini, iya kita kan anak kosan, apalagi kan aku ngerantau nih. Jadi aku harus meminimalisirkan pengeluaranku. Iya. Oh, Jadi aku sama Afif itu nentuin tempat. Biasanya sih aku yang paling dalam, Afif dekat pintu. Nah, tugasnya Afif itu menghalang-halangi anak-anak kecil yang ingin mengambil. Jadi pas anak kecil pengen mengambil makanan, Afif tugasnya itu ngalang-halangin, terus aku yang di belakang bagian eksekusi. Oh, iya. oh, Aduh, aib. strategi yang bagus ya. Bisa Iya. dicontoh Bisa aku juga biasa juga ngecek keadaan juga. Jadi kalau aku nggak sempat ngambil, saudara Afif bisa mengambil. Jadi kita nanti pas selesai masuk ke kontrakan, kita di situ sudah pembagian Langsung iya party ya. tempat. Ini kita promosiin sekalian aja. Ini Iya. buat cowok yang misal Bahwa jangan lupa sholatnya di Masjid Wonodri. Nanti ya. jatah kami hilang dong. Gimana? Jatah kalian kalau pada sholatnya di Wonodri semua hilang Oh dong. tidak, enggak. Kalau misalnya ada anak laki-laki akuntansi yang ingin ikut, mereka harus mengikuti syarat dan ketentuan. Oh, ada syaratnya. Ada. Daftar. Mereka kalau bisa anak baru tuh ngambil makanannya dikit aja. Kita yang udah lama banyak. Oh, gitu ya, senioritas. Senioritas. Jackpot itu ada nasi apa tuh, Vi? Pokoknya makanan nih seru lah, pokoknya jangan pulang dulu sebelum takmirnya mengeluarkan. Nah, jadi menu spesialnya itu nasi di box. Ada ayam, ada sendok. Ya. Oke, ini tadi sebuah tips ya dari anak-anak cowok yang dikontrakan Wonodri. Mungkin kalau dari Tita kan tadi jarang keluar nih, anak kosan banget. Mungkin Tita makannya gimana? Masak atau beli di luar? Kalau buat makan tergantung mood sih. Soalnya kalau lagi nggak males, terus lagi sering di kos juga, seringnya masak sendiri. Sama ya hitung-hitung agak ngirit juga ya. Kalau kalau nggak makan di luar gitu. Tapi kalau lagi ada temen atau bosan masakan cuman itu aja, ya barulah keluar sama teman-teman sama mbak kos kayak gitu Kak. Pendapat Kadang sebagai wanita juga gitu sih. Kalau masak ya masak, ya nggak Tita? Ya. Seringnya masak apa nih Tita kalau di kosan? Masak sayur. Terus kadang suka bareng-bareng sama yang lain kan. Yang lain ada yang masak ikannya atau ayamnya apa aja gitu lauknya. Seru ya, rame-rame. Idaman nih kita nih, cewek-cewek yang suka masak. Idaman gak Kak? Iya. Ini ngomong-ngomong kuliner nih. Mau tanya dong, kampus kita kan punya itu kantin apa ya? Kantin ya? Kantin. Iya, kantin Ya. masih Ini bagaimana dengan menu-menu yang sangat istimewa di kantin? Bisa dong Nah sebutin. nih, siapa nih yang suka nongkrong di kantin?
Aku sih nggak terlalu sering ya. Aku suka nongkrong di kantin kok. Nongkrong doang nih, pesen enggak? Pada pesan satu es teh Abang Es teh gorengan. doang. sama gorengan satu. Parah nih. Iya. Udah duduknya Terus sendiri. lama. Pasti beli yang lain mau duduk, cari duduk bingung. Perkara Raffi nggak mau pindah nih. Padahal pesennya cuma es teh sama Lah, intinya kita datang terus membeli. Nah, itu udah hak kita buat duduk. Oh iya. Sama seperti di ini kalau misalnya kita lagi awal-awal bulan kan nongkrong di KFC atau di McD, belinya cuma float, duduknya berjam-jam. Berjam-jam. Wah, aku enggak sih. Aku nggak gitu sih. Kayaknya kamu doang, Pi. Oh, kayaknya. Kita beda kasta Vi, sama dia. Oh, kita beda kasta. Biasa kita kasta-kasta anak komplek kita ya, Sis. Iya. Kalau kita gimana nih? Sering nongkrong di kantin nggak? Di kantin nggak terlalu sering, tapi ya pernah aja gitu. Tapi nugas sama pesannya sama kayak Kak Raffi, nggak jauh beda kayak gitu. Oh, Kak. Ternyata. Kok Jadi Kak ya? Jangan Kak, biar akrab Raffi aja gitu. Ya. Terlalu tua. Anjay. Awas, Terlalu Pi. tua. Denger. Awas. Ya udah ya Kak aja. Atau Om juga boleh, biasa kok anak kecil di sini di dekat rumahku manggilnya Om, nggak apa-apa kok. Cocok sih, Om. Ampun Om, ampun. Siap Bang Jago. Oke, ini jadi seru ya kantin kita nih buat nongkrong seru, makan juga oke. Dan yang paling sering tuh buat pada nugas, karena ada AC-nya juga kan, lumayan nih dingin-dingin manja. Iya. Seru Lanjut, banget. Boleh Kak, bahas yang lain kira-kira apa nih? Ini nih kayaknya topik yang paling nggak bisa dilewatin, gibahin temen. Asik. Aduh. Iblis itu meronta-ronta. Apalagi gibahin dosen. Aduh. Aduh. Bahaya juga tuh. Urut dulu ya. Kak, bahaya Kak. Kan paling seneng gibah tuh kan cewek nih. Mungkin dari Azel dulu lah. Iya banget sih, parah. Itu nggak ada lawan. Jadi kalau nih, kita kasih tahu ya, cewek-cewek ini. Intronya kalau kita mau gibah, tuh pasti yang melalui. Tahu nggak? Nah, kalau udah ada omongan kayak gitu nih, wah. Saya mulai paham. Nah, gitu. Kalau misal dia melihat sesuatu yang kayak, anjir, parah. Itu arah 9 gitu. Kayak kode-kode gitu. Cewek nih paling jago mengkode urusan gibah menggibah nih, hafal banget sih. Banyak banget kosakata tersembunyi supaya kalian nih nggak pada tahu. Jadi hati-hati aja sama cewek-cewek. Oh, ternyata cewek kayak gitu ya. Tapi besok kita mungkin kalau ngibah bisa aja ya, biar enggak. Kan kalau biasanya kalau aku terutama kalau ngegibah kan awalanku nggak kayak gitu ya. Awalnya itu pasti sini deh. Tujuannya ini bukan maksud ngomongin ya, tapi emang bener kayaknya. Tujuanku niat hatiku yang paling dalam, aku nggak mau gibah, tapi emang harus diomongin. Apalagi kalau misal ada temen yang curhat, terus Apalagi kalau ada temen yang curhat, terus ada hubungan percintaan yang aku sih paling suka gibah kalau ada teman laki-laki yang nggak mau ngasih tahu rahasianya ke aku, tuh pasti aku jadi bahan gibahan. Aduh. Pasti aku langsung mengeluarkan skill cocologiku, langsung aku hubung-hubungkan. Langsung ya. Tujuannya baik kan, aku tuh tujuannya nggak mau ngomongin kan, Hati-hati nih teman-teman cowok nih, digibahin sama Raffi. Kayaknya feelingku habis ini podcastnya dibubarin. Baru ini udah main bubar-bubar aja. Di report. Parah sih, ternyata gitu ya anak cowok bisa gibah juga. Gila. Gibahnya lebih parah dari cewek nggak nih? Enggak sih, santuy aja kita mah. Yang cowok-cowok rata-rata. Ini kalau mulai gibah tuh kadang misal dicurhatin sama temen, terus curhat tuh tiba-tiba jangan bilang sapa-sapa ya. Ujung-ujungnya
Bener aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa, cuma aku mau ngomong sesuatu. Nah, Lah. jadi gini, Parah, ember. Azel, jadi gini, itu juga merupakan suatu skill yang harus dikuasain oleh penggibah ya. Oh, iya sih. Jadi kalau kita hobinya ngegibah, kita tuh harus pintar-pintar mencari teman yang dimana dia itu bisa menjaga secret atau rahasia. Jadi biasanya bisa kita lihat dari raut wajahnya ketika kita memulai menggibah. Biasanya tuh yang ciri-ciri yang suka nyebar, dia tuh tatapannya itu nggak ke kita atau nggak nyimak banget. Itu biasanya bisa kita tebak itu salah satu penyebar gitu. Oh gitu. Banyak Ternyata tips. banyak ya tipsnya dari Raffi, bocoran-bocorannya banyak nih. Kita Banyak. nggak ngambil bintang tamu, bocorannya banyak. Kayaknya Raffi udah berapa tahun, Vi? Jadi pekerjaanmu gibah ini. Alhamdulillah sih dari ini ya, dimulai dari SMA. Awalnya coba-coba. Kemudian Awalnya ketagihan. coba-coba. Jadi awalnya saya coba-coba terus ketagihan. Gitu. Kalau dari kita nih, angkatan 19 nih, kalau gibahin apa nih biasanya nih? Kalau 18 kan tadi percintaan lah, teman sendiri lah, banyak deh. Kalau 19 nih apa nih? Kalau 19, terutama di kelasku sendiri ya, cowok-cowoknya tuh malah banyak pada diem gitu sih, tapi nggak tahu ya kalau di belakang mungkin sama kayak kakak 18 gitu, nggak ada yang tahu juga kan. Tapi kalau buat cewek-ceweknya, apa ya? Paling temen kayaknya pasti ya, soalnya kan pasti ada aja tuh temen yang kayak nyeleneh lah atau gimana gitu kan. Terus kalau buat percintaan kayaknya belum deh, soalnya belum terlalu pada terbuka juga kan. Tapi mungkin beberapa yang mereka yang teman-temannya udah percaya banget gitu kan, itu juga mungkin bisa terjadi gitu. Nah, terus ya kalau buat ngomongin crush kayaknya enggak juga sih, belum terlalu terbuka itu. Oh, iya. Masih Kayak gitu. diem-diem santuy ya. Masih Ya. baru 2. Kalau udah semester 3 nih, mulutnya. Baru kelihatan ya. Iya, gitu ya. Yap. Kita juga dulu gitu, Pak. Tenang aja. Iya. Paling seringnya sih ini bagi-bagi kayak buat makan maksudnya tempat makanan yang enak atau tempat yang nyaman kayak gitu-gitu buat yang sering nongkrong juga kayak gitu. Sharing-sharing seru ya. Sering Masih tempat kalah. makan. Oh, jadi sering ini ya bagi-bagi Tupperware gitu ya yang ada makanannya di. Ya gitu konsepnya Pak Raffi. Oh, Saya juga gitu. kirain gitu. Mungkin kita sebelum memasuki mungkin sebelum memasuki wilayah kegibahan, mungkin belajar dulu dari ahlinya ya, Mas Raffi. Ya bisa dibilang begitu. Jika ingin Bang Raffi. Mungkin tips and triknya, wah kayaknya bermanfaat sekali buat kedepannya ya. pokoknya tips and triknya kalau menggibah tuh satu harus cari teman yang bisa menjaga rahasia, terus kita juga harus bisa melihat orang-orang calon yang bakal penyebar gimana, jadi biar kita nggak bisa cerita ke dia. Terus sama kita kalau mencari informasi, kan biasanya di kampus nih ada tuh meskipun kita udah punya teman dekat, pasti tuh teman dekat kita kadang-kadang suka ngomong rahasia-rahasiaan di kita kan. Nah, itu kalau pengen ngegibahin dia, kita harus pasang telinga yang bisa menangkap suara, bahkan suara sekecil pokoknya suara-suara kedap harus bisa ditangkap sama telinga kita. Jadi agar informasi yang kita sharing itu sangat aktual, jadi berdasarkan fakta. Jadi kalau kita bercerita tidak membohong-bohongi, jadi dosa yang kita terima berkurang gitu kan, udah ngegibah ditambah bohong kan dosa jadi banyak. Jadi kalau ngegibah berdasarkan fakta kan dosanya kecil kan, kita berarti ngomongin fakta. Teori baru nih, konspirasi banget sih. Sekali loh, memperhitungkan sekali sampai segitunya. Iya.
Kayaknya bisa dibuat pertemuan khusus deh buat buat materi itu. Bisa, bisa Mungkin, banget. Kayaknya Raffi ini bikin kelas gibah laku, Vi. Bisa dicoba, Vi. Nanti aja kayaknya tugas akhirku ini tentang tata cara gibah yang baik dan benar tanpa mengurangkan pahala. Bisa. Bisa. Mau tanya Topik lainnya nih, Kak. topik Ada lainnya. salam-salam nih dari teman-teman yang udah ngisi formnya. Ada Bacain yang dong. galau juga. Coba Kak Bacain. bacain salam-salamnya, Kak, biar seru nih. Kita kasih tahu. Dari yang mana nih? Dari jagoanmu kepada gepeng jagoanku. Siapa nih? Gepeng. Halo jagoan, wesik. Halo jagoan, jangan lupa apa nih kepotong nih? Halo jagoan. Bahagia katanya. Waduh. Bahagia. Wah, kayaknya ada yang perhatian nih. Ini kayaknya bau-bau baru putus ya. Saya tidak ikut-ikut. Kok aku mencium ini sensor gibahku kok ingin menggibah ya meskipun kita daring jarak jauh seperti ini. Waduh. Tolong nanti disensor aja ya yang tadi. Karena itu sangat tidak nyaman buat di telinganya. Waduh. Telinganya siapa? Gepeng. Mas Gepeng. Inisialnya. Oh ya kan nggak pada tahu ya Gepeng itu siapa. Yang penting jangan bilang Gepeng itu Rafa ya. Ya, feeling nih podcast Ya. dimundurin ini. Titit sensor titit sensor. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Lanjutnya itu dari PX 150 kepada Riku. PX 150 kayak merek motor. MX. Oh, MX. Ini tak bacain ya. Pesannya, aku rindu kita dulu. Semoga kau di sana tidak perlu mengubah perasaan apapun ke siapapun itu. Wah. Saya Aku tidak rindu tahu. kita yang dulu. Aku rindu kita yang dulu. Gimana nih? Jel, gimana nih? Bisa dibacain lagi, Mas Afif? Oke, tak bacain ya. Ya, pelan-pelan. Ini dari PX 150 kepada Mata Hatiku. Aku rindu kita dulu. Semoga kau di sana tidak mengubah perasaan apapun ke siapapun itu. Wah. Bisa kita tangkap dari kata-katanya sepertinya mirip salah ini lagi LDR ya. Siapa ya? Lagi LDR kayaknya. Lockdown relationship. Lockdown relationship. Ini satu lagi nih. Ada lagi dari aku kepada kalian. Kalian. Sehat-sehat ya. Semangat kuliahnya. Ini buat kamu nih. Buat kamu Raffi, Tita. Tetap cepat jaga kesehatan ya. Kan lagi corona nih. Dan selanjutnya. Nah nih. Ini kan kayaknya pembahasannya ini merucut ke cowok nih. Bahas tentang kangen futsal bareng. Nah, mungkin dari Raffi dulu deh. Kangen nggak? Ya. Kangen sih. Oh iya, futsal ya. Iya. Kangen. Apa yang sih kangen sih? Kangen kumpul-kumpulnya, kangen umpet pas dimintain biaya bayar lapangan. Terus biasanya berapa? Biasanya sih paling gede berapa ya? Saya ingatku dimintain 15 apa berapa gitu. 15 ribu dipintain, tapi kan aku mendengar langsung shock kan. 15 ada buat beli geprek cukup tuh. Wah, itu dapat ini nasi, paha atas, es teh. Lokasinya di bawah turunan Wonodri. Itu kalau pengen beli geprek di situ. Asik.
Apal banget ya. Ya, paling penjualnya mirip ini, vokalis The Virgin. Wah, seru ya Baik. futsal anak cowok. Seru. Terus kangen juga keringat dari mas-mas yang dari Brebes. Kalau main futsal pakai kaos kutang, tolong kondisikan ya. Tolong. Gak Itu- tahu kan. Jangan mau bawa Brebes terus dong, malu nih aku. Oh iya, kan Brebes kan wilayahnya besar, nggak kecil. Oh, Jadi mungkin iya. ini Brebes tengah atau Brebes atas, Brebes bawah. Ya, dia kayaknya Brebes paling ujung banget. Iya, deket. Pokoknya sama-sama Brebes dah, kali aja jodoh. Oh iya, aduh, jodoh nih. Udah yang lain. Oh. Anyway, futsalnya tuh nggak cuma cowok. Kalau di angkatan 18 nih, futsal cewek juga ada. Karena aku salah satu yang lumayan sering main futsal juga sama kalian kan. Kalau dari angkatan 19 nih, kita cewek-cewek ada futsal nggak? Atau cowok-cowok gitu? Kita jujur kita belum pernah ikutin ya, belum pernah ikut gabung sama futsal, mau apa namanya, mau supporter atau gimana gitu. Tapi setauku sih yang cewek kayaknya belum ada atau mungkin udah ada nggak tahu. Tapi yang seringnya sih cowok. Jadi Oh yang- gitu. Bisa sih nanti kalau misalnya ada waktu, corona udah selesai, sparring bareng kan, seru tuh. Yang cowok-cowok, yang cewek juga kalau mau join aja. Asik banget sih, parah ada futsal. Terus Topik selanjutnya nih, selain futsal, fun fact nih, kalau Kak. organisasi bukan sih? Oh, kalau organisasi ya, dari aku kangen sih organisasi, kangen sampai pulang malam, kangen ya lembur-lembur gitulah sampai jam 1, jam 2 cuman ngurusin itu. Pokoknya kangen sih, apalagi kalau kayak gini kan nggak nyaman ya organisasi. Jadi pengen banget semoga aja corona segera selesai, organisasi jalan, kita cepet kumpul. Nah, itu sih. Jadi ini anak organisasi. Gimana? Kalau Tita sama Raffi organisasi juga? Organisasinya apa nih kalau boleh tahu? Aku, Tita dulu deh, dari Tita dulu organisasinya. Gimana? organisasi belum banyak sih, kan ini baru masuk sama himpunan akuntansi kan. Oh baru iya. baru beberapa kali ikut rapat kumpul gitu kan. Ya kangen banget sih pasti, maksudnya kan baru gabung gitu kan, terus udah langsung di rumah aja gitu. Jadi pengen benar-benar cepat selesai ini suasana kayak gini, cepat baik lagi biar bisa ngelanjutin gitu kan. Amin. Amin. Kalau dari aku pribadi organisasi ya apa ya? Aku di kampus itu kayaknya no lab ya. Aku Gibah aja ya kan? gini, aku apa? Organisasi. Awalnya aku pengen masuk HM sama apa sih? Senat sama Senat. Musik. Tapi waktu itu aku kepikiran, ini bener ya. Tapi waktu itu aku kepikiran ini pengen jadi YouTuber. Itu serius pengen jadi YouTuber dah. Jadi pikiranku kalau aku organisasi ntar karir YouTuberku keganggu. Nah sampai sekarang jadinya aku nggak ikut organisasi, tapi sampai sekarang malah nggak jadi YouTuber. Dua-duanya dapet. Tapi ini ya, Jalan. iya apa? Ada sih organisasi inian. Apa sih yang dekat kontrakan? Pemuda Masjid ya? Oh iya, sih. Remaja masjid. Remaja masjid. Jadi tuh tujuannya itu ngambilin makanan. Itu bukan remaja masjid. Jadi kalau Konsep ya itu. ngomongin organisasi kan, jadi di kontrakanku itu kan ada 8 orang ya, termasuk sisnya sendiri. Jadi itu ada 5 orang yang ada 4 orang yang anak organisasi, 3 orangnya itu sering pulang kampung. Nah, jadi sisa aku sendiri nih di kontrakan. Nah, biasanya kalau yang anak-anak organisasi kan rapat. Nah, imbasnya itu ke aku di kontrakan. Yang lain pada yang 4 orang organisasi, 3 orang pulang kampung, akunya di kontrakan sendiri.
Nah, Itu. Dan Jadi, setan penakut setan nih. mulai ya, imbasnya aku bisa nggak mandi sampai 2 hari, bisa sehari, bisa nggak mandi semalaman, bisa nggak mandi. Jadi sering banyak gitu dah. Udah, nggak usah dibahas. Banyak dosa setan dah. Sih mulai parah-parah. menggoda, setan mulai menggoda ketika sendiri. Kemudian akhirnya mulai setelah itu akhirnya astagfirullah, tobat, dan mengulangi. Ya Ya, kebongkar kan. begitulah. Melakukan, nggak tahu dah, segitiga setan pokoknya. Bongkar. Paling sering jarang mandi sih gara-gara takutan di kamar mandi. Ngomongin organisasi nih ya, kalau di Undip kan ada banyak nih, ada himpunan, ada BEM, Senat, ada juga organisasi daerah. Emang kalian nggak ikut organisasi daerah? Dari Raffi dulu sih, dari Raffi. Aku sudah bilang berkali-kali aku no lab. Oh iya, maaf Nggak ya, ikut. maaf. Organisasiku ada ini nama grupnya itu apa ya, ada di Line. Ya. Ini Undip Depok. Tapi nggak pernah join pasti. Aku tuh cider doang, baca doang, paling sama nge-share promo jualan ke situ dah, terus mana nggak direspon, nyebelin banget ya. Lah kamu gitu nggak malu, jarang ikut, tiba-tiba muncul cuman promo. Ini apa? Kali aja gitu kan, namanya usaha, nggak ada yang tahu namanya jualan. Ini tuyul siapa nih ujung-ujung? Bang. Gimana nih, kalau Tita tadi katanya ikut organisasi daerah ya, gimana Kak? Organisasi daerah Subang? Iya ada apa namanya organisasi Subang tuh namanya Kamus, Keluarga Mahasiswa Undip Subang. Tapi kebanyakan yang apa anak-anaknya pada di atas. Jadi kalau kumpul atau apa seringnya ke atas. Tapi aktif juga ya? ada. Alhamdulillah aktif. Tapi ada juga sih yang di bawah angkatan 18 akuntansi juga. Tapi lupa namanya siapa ya? Oh, Siapa gitu, cowok. Bisa tuh. Serius. Tapi belum pernah ketemu sih kalau di kampus bawah. Tapi ada. Tapi nggak tahu siapa. Tapi tapi nggak tahu siapa, tapi ada. Kira-kira gimana? Iya, mungkin Tapi- sekalinya ketemu langsung jodoh mungkin ya. Iya. apa? Mungkin sekali ketemu jodoh mungkin. Iya. Salah. asik. Waduh. Wah, Mungkin dari tadi salam mulu aja. ya, Anda. mungkin kasih salam nih buat yang nanti dengerin, yang dari akuntansi pajak, yang dari Subang. Ini atas Aku- nama Tita, dia mau kenalan. Enggak. Oh, kambing hitam nih si Enha, parah. Bukan mau kenalan, tapi buat kakak akuntansi 18 dari Subang yang kita lupa namanya, mohon maaf kayak gitu. Tuh gitu kan, disamain langsung nih sama orangnya. Enha jangan kambing hitam dong. Siapa yang dari Subang dia 18? Jangan cewek. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Siapa ya? Oke. Menjadi teka-teki nih. Mungkin nanti yang mendengarkan podcast ini merasa bisa nih kontak langsung Tita Komala. Bisa. Juga bisa belanja di @yourhype.co. Oh, Kok jadi promosi Anda? Bayar Iya. dong kalau mau promosi di sini. Namanya juga usaha. paid promote Pak, paid promote. Oh iya, paid promote ya lu. Jadi aku sama kayak Tika tadi ya, anak-anak organisasi daerahku rata-rata pada di atas, yang di bawah jarang. Di bawah bahkan aku nggak tahu mana aja dari Depok. Ada sih satu orang tapi kayaknya nggak masuk grup. Siapa? Kayaknya aku tahu deh. Kayak jangan diomongin. Ayo. Parah. Ini nanti podcastnya kebanyakan tit. Kayaknya deh. Kamu sih pemicunya. Kalau Enha gimana Enha? Enha Oh, orte juga nggak? ada sih namanya Pamudi Solo. Cuman ya sama kayak Raffi, nggak pernah ngikut. Ini karena aku terlambat sih ikutnya sih, jadi ya malu-malu gimana sih. Tapi ya nggak terlalu kenal juga. Jadi nggak usah ikut lah. Udah terlanjur. Oh, gitu. Terlanjur nyaman sama temen yang ini ya. Siapa tuh?
Iya. Kalau aku tetap aktif sih ordanya. Gak ada yang nanya aku ya? Enggak. Nggak usah ya, nggak usah. Keren sih Oh aja. Dia tahu siapa yang nanya. Sebel. Gak cuma itu doang ya, Brebes tuh banyak. Gak cuma itu doang. Brebes. Ya ampun. Ini kebanyakan gibah ya podcast kita kali ini. Iya. Topik gimana udah lewat. Cuman kok lanjut ini. Berarti bener kan kata-kataku tadi, gibah tuh nggak bisa kita pungkiri keberadaannya. Itu selalu menyenangkan. Wow, selalu menyenangkan. Tapi iya sih. Bayangin kalau di dunia nggak ada gibah. Kalau di dunia nggak ada gibah, bagaimana sepinya dunia ini? Wah, sepi sekali. Kalau di dunia nggak ada kita, bagaimana nanti di neraka? Sepi dong. Bener, neraka sepi ntar. Wow, panjang ya kita pembahasannya udah Aduh, sampai jangan sini. ke situ deh. Itu Udah. terlalu ini sensitif. 12. Wah, udah. Kira-kira yang dikangenin apa lagi? Udah pasti nih kehidupan kampus nih banyak soal tugas. Bener gak? Benar. Tugas nih, gimana deh? Mungkin siapa yang mau curhat duluan nih? Perkara tugas nih nggak selesai-selesai. Bolehlah kalian curhat-curhat di sini. Raffi duluan. Aduh, jangan. Kayaknya tugas Tika duluan dari angkatan 19. Kita ingin mendengarkan bagaimana Keluh kesah. keluh kesahnya di awal-awal semester. Seperti ini, apalagi kuliahnya kan online. Gimana ceritanya? Kita ceritakan bagaimana pengalaman kamu dalam mengerjakan tugas. Mau yang online atau yang offline-nya dulu? Atau satunya aja? Dua-duanya enak kayaknya. Untuk Kalau yang mendengarkan. offline, oke. Kalau yang offline buat tugas ya, kayaknya untuk awal-awal online sih lebih banyak waktu tugas offline ya. Jadi setiap selesai matkul pasti kan ada tugas. Nah, tapi setelah itu pertemuan selanjutnya harusnya kan ngumpulin tuh atau enggak beberapa hari sebelum kelas selanjutnya. Nah, tapi dosennya tuh suka nggak ada dan itu tugasnya numpuk lagi gitu, belum dikumpulin tapi ada lagi atau dikumpulin terus feedbacknya itu tugasnya lagi gitu, ada kembaliannya itu tugasnya lagi kayak gitu. Kalau buat kalau buat tugas online untuk awal-awal dosen-dosenku itu semuanya baik ya, jarang banget gitu ngasih tugas. Nah tapi ada tapinya, setelah pertengahan mau sampai selesai kuliah online itu benar-benar numpuknya minta ampun. Kayak nggak selesai pokoknya, kayak ngasih lagi, kumpulin ngasih lagi kayak gitu. Tapi padahal awal-awal online tuh masih santai, masih enjoy kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Itu tidak bisa dikatakan baik. Mohon maaf sekali, Tika, itu tidak bisa dikatakan baik. Itu ibarat di prank, itu namanya di prank. Iya kayak gitu. Enggak, soalnya kan kalau di awal-awal tuh kan lagi santai banget, ngasihnya cuma seperlunya. Nah, pas di ujung, nah itu baru kita ngerasa di pranknya di situ. Iya, itu gimana ya? Menurutku sih di pikiran dosennya, nggak apa-apa dah, biar santai dulu nih bocah. Ntar pas di akhir-akhir, rasakan ini, nikmati hidupmu. Paham ya Raffi ya. Yang kau berikan. Mungkin lanjut aja dari Raffi. Kayaknya udah banyak nih. Ya, gimana? Oh, tugas offline apa online? Kayaknya dua-duanya lah. Langsung dah. Emang apa sih? Oke, ngerjain dong. Kalau nggak ngerjain tugas bagaimana? Kalau dari offline tuh dari awal semester ya. Dari awal semester asik sih, tugasnya asik. Tugasnya asik selama ada teman yang ingin membantu tugas kita. Itu bisa dikatakan tugasnya asik. Mau berapa banyak pun tugasnya, ini menurut gue, berapa banyak pun tugasnya, berapa lama atau sebentar deadline-nya, berapa killer dosennya, kalau kawan kita senantiasa membantu, terus penyabar, mau ngajarin, nah itu bisa dikatakan asik, bagus gitu. Jadi pertanyaannya asik atau enggak nih?
Asik dengan catatan kalau temannya membantu. Asik dengan catatan kalau temannya membantu. Mungkin kita jadi tanyain aja ke temennya ya. Jadi Iya. bagi temennya yang merasa Raffi itu minta bantuan, mungkin langsung komen aja. Jadi gimana perasaannya? Kalian ikhlas apa enggak? Gimana? Membantu dengan tidak. Jadi aku pengen berterima kasih banget kepada lewat podcast ini. Ingin nitip salam untuk semua teman-temanku, bener-bener kalian luar biasa banget, bener-bener. Aku makasih banget, kalau berkat kalian aku jadi bisa ngumpulin tugasku, aku bisa tepat waktu. Jadi ibarat pokoknya bisa ngerti beberapa gara-gara kalian. Jadi makasih banget buat kalian semua. Aku sangat berterima kasih kepada kalian semua ya. Iya, karena tadi Raffi udah mengawali salam-salam nih. Kita masih punya banyak titipan salam dari teman-teman yang lainnya nih. Mungkin bisa dibacain Kak Enda salam-salam dari teman-temannya. Wah, bentar. Saya bacakan dulu. Ini dari TRO 19. TRO 19. Ya itu ya, bayangin aja dulu. Jadi TRO. Aduh. TRO. Ini emang namanya inisialnya gitu ya? FCX, PCX, CBR, TRO. Gak tahu ini kayaknya. Biar nggak ketahuan, cari aman. Anonim. Ya gitu. Udah kayak di AS FM ya? Jangan dulu banget ASFM. Oh iya. Lanjut. Ini kepada Kak? mahasiswa akun pajak 2019. Nah ini pesannya jangan suka ngilang. Oh, ini kayaknya lagi ada yang galau-galau nih. Buat mahasiswa akun 19 nih, tuh pesennya jangan hilang-hilangan, jangan suka ngilang. Tuyul apa ya? Ini ada pesan lainnya nih dari Rafa untuk Diana. Wah, Unisme. Mungkin diulangi coba aja. Pesannya nih Kak, pesannya maafin aku yang dulu ya. Wah. Ini balasan saya sebagai salah satu temannya untuk kamu, Rafa. Kok kayaknya banget kamu. Iya. Kehidupan pribadi masuk ke podcast kita. Jadi gini loh, Zelfis mulai gibah nih. Mulai dari kita mulai. Jadi bisa kita teliti dari pesan ini, berarti Mas Raifa ini sedang galau ya? Sedang galau. Jadi kita ada grup kan yang ada dianya. Aku kira dia tuh nggak muncul karena sakit atau kenapa? Jebule. Ternyata sedang mengalami masalah hati. Broken heart. Waduh. Ya Allah, kasihan banget. Tenang saja, Rafa. Wanita banyak. Wanita di dunia ini banyak, tapi pertanyaannya, yang mau sama Anda ada apa tidak? Itu garis besar. Ini ada salam lagi nih dari Klepon pada Mas Afif Jalaluddin. Wah, kahim kita nih. Pesannya itu kalau memang sedang lelah dengan semua hal dan merasa ingin menyerah, jangan lupa untuk selalu ingat tujuanmu dan suatu hal yang ingin kamu gapai. Juga jangan lupa untuk istirahat sejenak. Wah, kayaknya lagi capek banget nih. Istirahat ya Pak, jangan capek-capek. Leren Pak, Adi leren. Terus tiap sore. Orang story-nya saudara Jalal aja sepedahan lari. Bagaimana Anda tidak capek? Iya juga ya. Kemudian bikin story, dipoto, waduh, udah. Terus pakai font-font estetik. Berasa bocah indie. Kayaknya udah mulai jadi
selebgram dia. Iya biasanya. Bisa di follow IG-nya @aku_segalalucu. Jadi selebgram juga. Jadi atlet juga, atlet anjir. Enggak, dia sedang mengikuti tren. Nah, ini ngomong-ngomong tren, kalian ngikutin tren juga enggak? Sepedaan, goes gitu kan. Aku Ya. jadi duta Sambolain. Sebel. Nah, jadi aku juga ikutin tren kok. Apaan? Rebahan. Iya juga sih, nggak salah. Aku pengen jujur aku pengen sepedahan juga kayak yang lain, tapi yang ada di rumah sepedanya tuh sepeda zamanku SD. Mana ada kecil, ada roda 4. Oh, sebel. Gimana aku pengen ikut sepedahan? Ada sepeda motor. Kita ngikutin tren sepedaan juga enggak? Enggak sih. Soalnya kita sering sama sih sebenarnya ngikutin trennya tren rebahan bukan tren sepedaan. Waduh. Jadi setiap hari tuh di kamar tersayang, kamar mau gimana pun keadaannya nyaman kan. Rebahan itu bukan tren ya, itu emang hobi setiap manusia. Oke. Bisa dikatakan tren sih untuk sekarang gara-gara corona ini. Nah. Malah nanti aku tuh kalau lulus pengen nyari pekerjaan rebahan kalau ada kok. Jangan harap ya, tolong. Cari aja Vi, jasa coba kasur mungkin kan ada itu ada di Amerika, tapi pertanyaanku cara ke Amerika bagaimana? Ngesot. Renang. Ini kita udah terlalu jauh, kita balik lagi di kangen kampus. Oke. Kita punya fun fact nih buat anak-anak akuntansi. Kita punya fun fact karena kita lagi kangen kampus. Kita punya beberapa fun fact. Yang pertama, kampus peleburan ini identik dengan maling helm. Bener nggak? Aduh ya Allah, benar sekali. Langsung Vi, langsung gas. Kita kulik sedikit siapa pelaku maling helm. Jangan-jangan bagian dari komplotan maling helm. Enggak sih. Gitu dah. Mungkin dari diskusi kita bisa menyimpulkan maling helmnya siapa. Ya kita mulai diskusi saja. Keren banget ya Mas. Enggak. Kalau aku sih nggak pernah kehilangan helm ya, tapi kawan-kawanku yang sering kehilangan helm. Berarti helm kamu kurang menarik, Vi. Oh, jangan salah. Helm saya hilang di kosan. Iya. Bayangin saja. Jadi waktu itu sebelum kontrak kan aku ngekos di Tembalang. Aku ada helm tuh. Terus aku tinggal pulang kampung. Helmnya aku taruh deket galon-galon air. Masa pas balik helmku nggak ada, malah jadi galon air. Bayangin. Jadi maling helm nih nggak cuma di peleburan aja ya, di kosan pun bisa terjadi maling helm. Kita kan angkatan 19 nih. Kira-kira semester lah di kampus. Paham nggak nih? Hati-hati kamu Tita, kalau ke peleburan bawa helm, hati-hati ya. Udah banyak Kak, teman-temanku yang di kampus, yang teman sekelas udah hilang. Wah. Udah ada yang hilang. Terus sama yang anak kosan juga. Kenapa? Lanjut. Iya, jadi yang di teman kelas yang di kampus juga udah hilang, ada yang hilang helmnya. Nah, terus yang di kos juga daerah mana ya dia? Wonodri juga deh kalau nggak salah. Itu juga udah hilang yang di kosnya. Wah, jangan-jangan malingnya nih orang Wonodri nih. Wah, nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Ini ternyata kejadian maling helm ini ternyata nggak cuma di kampus aja ya, ternyata udah merambah ke dunia perkosan. Maling helm itu makanya. Lanjut ke fun fact yang kedua nih. Okay. Ada fun fact yang selanjutnya itu makanan sekitar kampus di peleburan atau di sekitar kampus ya, di bawah, daerah bawah, itu lebih mahal daripada Tembalang. Bener nggak nih? Yo. Jadi Wah, Tita ya, gimana Tita? Kayaknya benar gitu.
Soalnya di bawah kan apa ya, lingkungannya tuh bukan, maksudnya kalau dibilang lingkungan kampus banyak mahasiswa sih emang benar gitu, tapi kan nggak kebanyakan cuma D3 atau S1 gitu kan. Soalnya kan di situ kebanyakan yang kakak-kakak yang S2 gitu kan. Ya kalau dibandingin sama yang di atas ya lebih mahal gitu, jajanan-jajanannya juga lebih mahal gitu daripada yang di atas. Soalnya kalau di atas kan kayak lebih fokusnya ke mahasiswa bangetnya tuh mahasiswa S1 kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu sih, Kak. Sepakat sih. Raffi nih yang dulu ngekos di Tembalang, sepakat gak? Gimana? Sepakat gimana? Kalau makanan sekitar kampus bawah itu lebih mahal daripada di Tembalang. Bener nggak? Sepakat. Benar, sepakat. Benar. Iya. Aku pengalaman nih. Pengalaman. Aku kan selain hobi ngegibah, aku juga sering hobi kuliner ya. Wah, hobinya banyak ya Anda. Banyak. Nah, semua hobiku itu tidak ada yang bermanfaat, jadi jangan dicontoh. Gitu. Aku Jadi, salah satu yang sepakat sih sama fun fact ini karena aku pengalaman pesen kopi ya cuma 18.000 sih. Coba kok rasanya kayak luwak white coffee, kan sebel ya. Kita beli satu pack lah. Mending kita beli satu pack terus kita bikin sendiri. Nah, iya makanya kan sebel. Udah kita lanjut ke fun fact yang ketiga. Fun fact yang ketiga nih, jadi pro kontra nih kita nih. Wah, apa tuh? Kampus liburan itu kampus yang sering kebanjiran kalau musim hujan. Bener nggak? Peleburan. Yo, Iya. itu. Kan sering hujan. Bener nggak? Sering hujan tapi kayaknya nggak kebanjiran deh. Kalau kampusnya sih enggak, tapi lingkungannya ya. Jadi kita mau akses ke kampusnya agak susah ya, repot. Oh iya, kalau itu aku setuju. Iya kan? Itu terutama yang jalan depan. Yang jalan dari depan yang lewat PIP itu kan. Nah, bener, sepakat. Emang pas kan karena PIP ya. PIP kan tentang air kan, tentang pelayaran. Jadi memang sepertinya itu sudah dirancang. Konsepnya. PIP di situ ada kapal selam, jadi emang udah dirancang. Tapi kalau aku sendiri ya, kalau meskipun hujan, banjir, terus lingkungannya tergenang, aku pribadi sih nggak masalah. Soalnya ini motorku itu kayak speedboat. Wah, congkak ya Anda. Jangan congkak ntar kena azab, awas. Oke, sensor. Lanjut. Ini paling. Fun fact yang selanjutnya itu ada Semarang bawah lebih panas. Iya banget. Iya itu. Iya kan. Apalagi juga nih. Setuju. Apalagi kalau ke kampus dapat jam pagi nyampe jam siang. Aduh. Maksudnya jam 10 nyampe jam 2. Banget sih. Wah, setuju. Mending di kampus terus saya sampai sore. Daripada balik. Anjir, gak. Mending di kosan lah tidur. Mending di kampus lah ketemu teman ngegibah. Balik lagi. Udah kita alihin dia balik. Aduh. Topiknya ada tadi, Abi. Jadi topiknya udah tadi. Oke. Next, fun fact yang terakhir adalah tempat rapat organisasi terbatas harus gantian sama yang lain. Iya sih. Ya kan liburan kan itu aja ya guys, bener nggak? Kalau nggak di audit di kampus. Satu-satu juga. Oh iya. Ini Raffi nih, yang anak no lab. Gimana? Oh Anda mengade-ngade ya, sepertinya mengade-ngade nih ya, sering. Iya, saya no lab, kenapa? Anda rapat Anda itu kan gibah. Nah, gimana ini? Tempat rapatnya terbatas atau enggak untuk ini sepertinya masuk gibah lagi. Enggak ya ini. Kalau untuk kok dipancing lagi sih ini tips dan trik juga, Mbak Azel. Ini tips dan trik juga. Jadi kalau monggo. Kalau untuk organisasiku tuh namanya
Gibevi. Gibah bareng Raffi. Ya, jadi Iya. untuk kegiatanku sih inian ya. Tempatnya sangat tidak terbatas. Tidak terbatas, unlimited. Dimanapun, kapanpun bisa ya. Bisa di angkringan, di burjo, di KFC, bisa di audit, atau bisa di kelas kosong, atau bisa di mana gitu. Bisa. Banyak. Yang penting kedap suara, terus informasi tidak mudah keluar, itu aja. Waduh. Oh gitu. Kalau Tita nih, kan udah baru-baru ya di organisasi 1 semester lah. Gimana nih? Ngalamin rapat-rapat kesusahan nyari tempat gak? Gimana nih? Belum kayaknya. Soalnya kemarin kan baru yang awal masuk organisasi itu kan. Masih belum ngalamin sih susah nyari tempat. Tapi ada Kak yang kalau mau kerja kelompok terus mau kerja kelompok ngerjain tugas tapi tempatnya mau di kampus nih kayak gitu kan. Ya di sela-sela jam kosong gitu kan. Itu susah sih, agak susah. Ya, soalnya kan kalau nyari kayak ke kantin kadang suka penuh kan dan orang-orang juga kebanyakan makan juga kayak gitu kan. Kalau nugas agak gak enak juga kayak gitu. Terus kalau nyari kelas juga paling cuma beberapa menit doang, habis itu kan ada yang masuk lagi gitu. Terus suka sering sih depan depan musola yang magister itu. Oh, ya tempat Emperan. ya. Nah, di situ juga nggak nyaman kalau terlalu lama, soalnya kan suka ada mas-mas atau mbak-mbak yang mau pakai juga kayak gitu. Satu-satunya jalan adalah Taman Batu. Wah, Taman milik kita bersama. Tapi di situ kurang nyaman gak sih? Soalnya kan kursinya juga terlalu jauh. Iya, panas juga, nyamuk. PR banget sih emang. Ini sebagai kode keras ya. Liburan tolong diperbaiki. Iya, mungkin bisa diganti jangan Taman Batu gitu, soalnya kayak zaman megalitikum. Bisa diganti mungkin taman apa gitu, taman kumpul, taman plastik lah, taman besi, taman yang lebih nyaman juga gitu ya. Iya, boleh. Idenya semoga didengar ya sama birokrat kita. Ada kode keras nih dari anak peleburan buat tamannya bisa diperbaiki lagi supaya kita lebih nyaman. Gimana nih NH, kita udah sampai 1 jam ngobrol-ngobrol bareng Raffi sama Tita. Seru ya, kangen kampus. Ya nggak kerasa udah lama banget. Tadi awalnya cuma mau bahas ini doang, bablas sampai gibah terus nih. Iya. Sepertinya habis ini akun Instagramku banyak hatersnya ini. Iya. Orang bakal hati-hati dari kamu, Bi. Kayaknya pengurus Undip akan menghubungiku sebentar lagi. Langsung ditandain ya. Sepertinya aku akan di DO, kehilangan teman, followersku berkurang, jualanku menurun. Tolong nanti editornya sensor dikit ya. Editornya sensor dikit. Oke, gitu aja sih. Ini karena salam-salam masih banyak yang belum kita sebutin. Nanti kita bakal sebutin di podcast berikutnya supaya kita bisa ketemu lagi. Ada topik apa lagi yang seru ya kira-kira? Mungkin kalau kalian pengen ada satu pembahasan yang menarik, bisa nih DM di @HMPS Akuntansi, ya kan? Atau di lainnya boleh, atau personal chat sama kakak-kakak ini juga boleh banget. Supaya kita ada topik lainnya, ya enggak? Betul. Itu aja sih mungkin. Tapi ada yang disampaikan lagi titip pesan sama temennya kita. Ada pesan? Promosi dulu lah buat kalian nih. Raffi sama Tita promosi Instagram. Iya, kalian untuk kawan-kawanku jangan lupa kalau kalian ingin streetwear yang murah, berkualitas, original, jangan lupa cek @yourhype.co. Karena ownernya itu aku sendiri atau Raffi Delhaq, dijamin trusted, anti penipu. Ada Tokopedia, ada Shopee, pokoknya semuanya tinggal PT aja dah. Udah. Ya, oke, ini tadi termasuk dari PP ya. Nanti per detik ada biayanya. Ya, per detik ada biaya. Oh, dari Tita mungkin promosi Instagram boleh.
promosi Instagram aku sih di @ttkml_. Terus udah itu aja Kak. Apalagi? Ya, Oke, mau udah. Putra TTKML bisa tuh di follow-follow. Oke, Oke. itu aja buat obrolan santai kita hari ini. Nanti next bakal ada podcast-podcast selanjutnya. Kira-kira kita bakal bahas apa? Stay tune terus di Instagramnya HMS Akuntansi. Di lainnya juga bisa kalian request, Kak, bahas ini dong biar seru. Bahas percintaan kek, bahas apa kek gitu kan. Itu aja sih. Terima kasih buat Raffi sama Tita. Mungkin ada pesan-pesan sebelumnya? Dariku, kata-kataku yang tidak baik jangan ditiru, perbuatanku yang tidak baik jangan ditiru. Kalau pengen tiru, isi aja nggak apa-apa. Aku Iya pengen, sih. ya jadi kalau ada salah kata sebagai bintang tamu mohon maaf. Waduh. Jangan Langsung langsung tobat. ya, pokoknya jangan bawa serius ya kan. Aku sudah juga sifatnya bercanda humoris. Iya. Iya. Dari Tita. Ya, Kalau kalau Tita dari gimana? kita, sebelumnya makasih udah diundang sebagai perwakilan 19 akuntansi perpajakan di podcast pertamanya HMPS Akuntansi ini. Jujur seru banget, bisa kenal juga sama kating-kating 18. Terus mau titip pesan aja buat teman-teman teman-teman kos, teman-teman kampus, sehat-sehat terus. Semoga cepat membaik keadaannya, bisa kembali normal lagi seperti sebelumnya. Mohon maaf juga apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan dan mungkin feel-nya kurang tersampaikan gitu kan. Udah sih kayak gitu. Oke. Itu tadi pesan-pesan dari bintang tamu kita, dari Raffi sama Tita. Anda ada pesan nggak? Kalau aku sih ya mungkin yang terutama stay safe buat kalian semua ya di rumah, jangan keluar-keluar dulu atau mungkin kurangilah aktivitas biar kita juga sama-sama menjaga kesehatan juga. Oke. Gitu sih. Dari kamu, Del? Oke, kalau dari aku sih pesannya tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Maaf juga dari kita, aku sama NH dan teman-teman podcast yang di belakang layar. Kalau misalnya ada salah-salah kata, karena kita di sini sifatnya hanya menghibur. Stay tune terus di Akun Talk. Sikat biar seru.